Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab menjadi pedoman atau tuntunan dalam setiap langkah hidup kita. Baik, hari ini kita masuk dalam edisi 11 Februari. Tapi sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bertemu kembali dalam program kami ini. Kiranya hari ini kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang memberkati kami, yang menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Saya akan baca dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mau ditangkap, saudara, salah seorang dari murid Yesus yang bernama Petrus, saudaraku, menghunus pedangnya sehingga telinga hamba imam besar putus. Kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu. Tuhan tidak setuju, saudaraku, oleh perbuatan Petrus ini yang murid Tuhan yang paling dekat dengannya. Yesus tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh murid Yesus ini, saudaraku. Sehingga Yesus berkata, sarungkan pedangmu, masukkan pedang itu. Bahkan Tuhan katakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan, melihat 12 pasukan malaikat membantu aku. Kau pikir saya ini tidak bisa memanggil pasukan untuk membela aku, kata Tuhan Yesus kepada muridnya ini, saudaraku. Tetapi saudara, Yesus segera secara sadar memutuskan untuk menyerahkan dirinya dan bersedia menderita sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Jadi saudaraku, lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, kita boleh mendapatkan pelajaran bahwa kekerasan tidak pernah efektif menyelesaikan masalah. Dan kekerasan tidak pernah Tuhan setujui untuk kita memberitakan firman-Nya. Saudaraku, api tidak akan pernah padam kalau dilawan dengan api. Tetapi api akan padam ketika dilawan dengan air, saudara. Kita melihat sejarah perjalanan Kristen juga, saudaraku, membuktikan bahwa pemberitaan Injil lewat kekerasan, lewat penjajahan, justru mengakibatkan Injil ditolak. Firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Siapa yang menggunakan kekerasan akan binasa oleh kekerasan. Jadi saudaraku, tidak bisa kita mempergunakan kekerasan untuk membela Injil. Dan Tuhan bersedia, saudaraku, Dia merelakan atau Dia memutuskan dengan secara sadar untuk menderita. Dan Dia tidak melawan dengan kekerasan. Dan itulah gambaran daripada kita anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Sarungkan pedangmu. Jangan lakukan kekerasan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan juga saudara, selanjutnya kita boleh mendapatkan pelajaran juga bahwa tidak bisa hal-hal yang tidak rohani digunakan untuk hal yang rohani. Tidak bisa, saudara. Murid Yesus yang menghunuskan pedangnya kepada telinga seorang hamba imam ini, saudaraku,
Murid Yesus ini menganggap bahwa dia sedang membela Tuhan. Dia sedang membela Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Sudahlah itu. Lalu ia malah menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya, saudara. Saudaraku, mungkin kita tidak menghunus pedang ke telinga orang. Tetapi seringkali kata-kata kita menyakitkan telinga orang, saudara. Seringkali kita berdebat tajam tentang hal-hal yang rohani. Tetapi apakah hal itu menghasilnya untuk kebaikan, saudara? Atau justru menyakitkan telinga orang? Yesus berkata, hentikanlah itu. Sudahlah itu, hentikan. Tapi sebaliknya, saudaraku, kekerasan tidak bisa juga menenggelamkan kebenaran. Amin. Gedung gereja boleh dibakar, saudara. Pemberita-pemberita Injil bisa dianiaya. Dan bahkan Yesus pun dianiaya. Bahkan sebetulnya Yesus bisa membantah tuduhan-tuduhan terhadap dia, saudara. Yesus bisa saja membantah semua tuduhan kepadanya. Sebab apa? Sebab tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Yesus semuanya adalah tuduhan-tuduhan palsu. Dan Yesus bisa membantah itu semua. Tetapi saudaraku, Yesus memilih taat untuk menderita sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Tidak bisa, saudaraku, hal-hal yang tidak rohani digunakan untuk hal-hal yang rohani. Ayat yang ke-49 dalam pembacaan kita hari ini dikatakan, dan segera ia atau Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium Yesus, saudara. Lalu mencium dia. Di dalam Alkitab ini digambarkan bahwa ciuman itu merupakan tanda kesetiaan. Ciuman itu tanda persahabatan, saudara. Dikatakan Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi ciuman di sini digambarkan sebagai persahabatan dengan Tuhan, sebagai persahabatan dengan Yesus. Tetapi saudaraku, ciuman yang dilakukan oleh Yudas ini ciuman yang palsu, persahabatan yang palsu. Saudaraku, kepalsuan ini merusak pekerjaan Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Gak boleh berpura-pura, saudara. Ya. Kepalsuan merusak pekerjaan Tuhan. Jadi dalam melayani Tuhan ini tidak boleh kepalsuan. Buanglah kepalsuan itu, tapi biarlah dengan ketulusan hati kita datang kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami bersyukur. Biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kami, firman-Mu menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya hari ini kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Amin.